Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipi Elaida Rahman. Baiklah, saya di sini akan membagikan tutorial menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama, ada aplikasi Microsoft Word. Aplikasi Microsoft Word adalah aplikasi yang sering digunakan untuk membuat dokumen seperti surat dan artikel. Baiklah, di sini saya akan mencontohkannya dengan membuat surat. Yang pertama, kita tulis dulu. Di sini saya buat contoh surat izin. Setelah itu, kita bisa menggunakan layout yang telah disediakan oleh Microsoft Word secara gratis. Setelah ini bisa juga mengubah ukuran teks yang mana biasanya tulisan itu menggunakan angka 14 dan untuk jenis tulisannya kita bisa menggunakan Times New Roman. Setelah selesai, kita bisa menyimpan file yang kita buat secara otomatis dengan mengklik file. Yang kedua, ada aplikasi Canva. Aplikasi Canva adalah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat sejenis PowerPoint atau template lainnya. Pertama, kita masuk ke aplikasi Canva. Di situ kita bisa memilih template-template yang sudah tersedia. Selain itu, kita juga bisa menambahkan gambar dan foto sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, ada Excel. Excel adalah perangkat lunak pengolah data berupa spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Pertama, kita masuk ke aplikasi Excel dulu. Lalu, klik kolom yang sudah disediakan. Di situ kita bisa membuat salah satu contohnya, menghitung keuangan. Di sini kita tulis seperti membuat perhitungan uang kas. Dan kita ketik nama terlebih dahulu. Lalu kita letakkan nominal angka pembayarannya yang kita inginkan. Selain itu, kita juga bisa menggunakan layout yang telah disediakan. Setelah itu, kita bisa menyimpan file tersebut dengan mengklik file dan men-save-nya. Otomatis, file yang kita buat udah tersimpan. Yang keempat, ada PowerPoint. PowerPoint adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft, yang digunakan untuk membuat dan menampilkan presentasi dengan menggunakan slide, teks, gambar, audio, video, atau efek animasi. Oke. Di sini kita contohkan dengan membuat seminar. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan layout yang sudah disediakan, serta kita juga bisa menambahkan slide yang baru sesuai dengan kebutuhan kita.
Setelah itu, kita bisa menyimpan file tersebut secara otomatis. Yang kelima, ada email. Email adalah sistem pengiriman dan penerimaan pesan melalui jaringan komputer, terutama internet. Pertama, kita masuk ke email dulu. Di sini kita bisa melihat info pribadi kita, privasi, dan personalisasi kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan pembayaran langganan. Serta kita juga bisa membuat grup yang berisi hingga 6 pengguna serta bisa berbagi lokasi dan informasi. Selain itu, di email juga menyediakan fitur bisnis, sehingga kita dapat menambahkan bisnis dan produk kita. Yang keenam, yaitu aplikasi Classroom. Classroom adalah aplikasi ruang belajar virtual atau fisik yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Yang pertama, langsung saja kita masuk ke aplikasi Classroom. Di sini kita bisa melihat daftar tugas yang telah disediakan oleh guru, serta kita bisa mengetahui apa saja tugas yang telah diberikan. Dan juga bisa melihat tugas yang belum kita selesaikan. Yang ketujuh, ada Google Site. Google Site adalah layanan gratis dari Google yang memungkinkan pengguna untuk membuat situs web sederhana tanpa memerlukan pengetahuan yang luas. Pertama, kita masuk ke situs site melalui email kita. Setelah masuk, kita bisa menambahkan atau membuat situs web yang kita inginkan. Dan di Google Site ini juga sudah menyediakan fitur-fitur seperti sisipan dan tema yang mana kita bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Selain itu, kita juga bisa menambahkan gambar kepada situs web yang telah kita buat. Setelah itu, kita juga bisa melihat tampilan situs kita di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan layar besar. Yang ke-8, Google Form. Google Form adalah fitur untuk membuat survei, kuis, atau tes secara daring atau online. Pertama, kita masuk ke Google Form. Di sini kita bisa membuatkan soal, baik itu pertanyaan maupun mengenai data pribadi.
seperti membuat nama, email, alamat, nomor telepon. Setelah selesai, kita bisa melihat jawaban yang sudah dijawab. Yang ke-9 ada Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan berbagai referensi, dokumen akademik, dan makalah penelitian. Baiklah, yang pertama kita memasuki aplikasi Mendeley. Yang pertama kita mendownload jurnalnya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik add files. Habis itu kita pilih filenya yang ingin kita buat, lalu klik open. Maka otomatis akan muncul di sini. Selanjutnya, kita pilih beberapa kalimat dari jurnal yang kita cari tadi. Kita masukkan ke Microsoft Word. Ketika ingin memasukkan footnote, kita masukkan ke referen. Lalu klik insert citation. Jadi kita pilih jurnal yang akan kita masukkan sebagai footnote. Misalnya nama penulisannya tadi ialah Akilah, lalu kita klik OK. Otomatis footnote-nya akan seperti ini. Jika ingin menambahkan daftar pustaka, otomatis klik menu referen lagi. Terus kita klik insert bibliografi.